teman-teman, kembali lagi di podcast Siniar LPM Motivasi dalam siaran. Kali ini kita bakalan bahas tentang seputar konten kreator dan aku gak sendiri. Bareng siapa nih? Boleh dong Kak kenalan dulu. Ya, halo penonton setia dan pendengar setia dari Siniar LPM Motivasi. Jadi buat kamu yang belum tahu aku siapa gitu bisa lihat di IG LPM Motivasi aku siapa. Tapi kalau karena aku kan disuruh kenalan nih sama host cantik kita satu ini itu. Senyumnya. Ya nama aku Alif Lunar, biasa dipanggil Alif, bisa dipanggil Alep, bisa dipanggil juga Jeki. Mau tahu gak panjangan Jeki apa itu? Nama singkatan. Jelek ireng. Serius? Iya. Tapi dulu tuh dipanggilnya tuh pas ini apa sih namanya? Pas aku baru-baru masuk ke ini apa sih namanya? Baru di UNS tuh. Terus habis itu ada yang ngajarin bahasa Jawa kan gitu. Tiba-tiba dia ngomong Jeki Jeki gitu. Tapi bukan ngomong ke aku, ngomong ke orang gitu. Coba Jeki apa? Nah penasaran kan ya? Jeki apa Jeki gitu. Terus temen bilang jelek ireng gitu. Loh, wah, sumpah. Terus itu iya kan kita masuk apa sih namanya face shaming apa apa Iya, gitu. iya, bener-bener. Jadi tuh Bener banget. udah kayak gitu penasaran apa ya sebenarnya bukan self proclaim diri sebagai jelek karena self love itu penting kan Iya, bener ya. banget. Self guys. Oh, kata orang yang peduli dengan self love. Nah kan aku mau nanya dulu nih Cak gitu Iya, gimana? kan kalau aku lihat dari IG-mu nih itu bukan berarti aku stalking ya. Ya, ngerti dong, ngerti. Kan selalu saling follow soalnya. Ya, benar. Aku kan lihat di IG-mu kan kamu jadi konten creator ya hitungannya gitu. Ya, suka ngupload sih lebih tepatnya. Ya itu disebutnya nih orang yang suka upload video atau konten creator nih hitungannya nih. Karena aku merasa perjalananku baru awal banget, jadi sebut saja orang yang masih suka mengupload video kayak gitu. Nanti kalau aku sudah berada mungkin di pertengahan jalan, boleh disebut konten kreator. Oke, bagus, bagus. Boleh, boleh, boleh. Nah kan kayaknya kalau dihitung-hitung dilihat-lihat, dia kamu ngerasain juga gak sih kan sebagai orang yang sering upload gitu. Ya, Nah itu tuh kayak ngerasa gak sih kalau banyak orang yang apa sih namanya tiba-tiba kayak jadi konten creator gitu, termasuk kamu juga gitu loh. iya ya, banyak banget. Sebelum cerita dong aku dong. Aku cerita awal mula kenapa Oh, oh. pengen jadi konten kreator atau awal mula tiba-tiba jadi konten gitu atau gimana? Kalau biar aku juga ada ceritanya tuh kayak kenapa biar jadi konten aja gitu, kenapa gitu? Kenapa konten? Oh, soalnya aku penasaran gitu dari kamu nih. Ya, jadi sebenarnya awal mula aku konten itu ya sebenarnya aku dari kecil tuh emang udah sering banget kayak punya ide buat konten kayak gimana ya dari kecil tuh pikiranku memang kayak dipenuhin ih pengen deh konten kayak gini kayak gini kayak gini cuman karena waktu itu aku masih kecil jadi kayak pikiran itu kayak sebatas pikiran jadi nggak direalisasiin gitu loh dan berhubung sekarang aku udah gede dan kayak udah tahu caranya buat ngerealisasiin hal tersebut jadi ya makanya aku nuangin ideku itu dalam konten jadi aku konten tuh sebenarnya bukan karena asal-asalan pengen konten aja cuma memang dari dulu aku pengen jadi konten kreator dan baru bisa ngerealisasiin secara benernya itu pas udah gede gitu loh baru udah kayak tahu cara-caranya oh jadi kayak gini kayak gitu kali. Berarti dari kecil ya? Ya memang dari kecil suka dan Oh. aku kayak sebenarnya memang kayak suka tampil gitu loh makanya aku juga suka ngekspresiin sesuatu dan aku ngerasa senang aja kalau aku bisa ngekspresiin di sosial media dan bisa ngasih impact buat teman-teman gitu. Buset. Kan kalau dari aku nih ngeliat orang jadi konten kreator kayak gimana itu. Kamu tahu ini nggak yang konten kreator Viru FD itu? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Atau siapa ya? Kak, Susah. ini apa sih Susah namanya? susah ini. Agung Hapsah tahu nggak? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Sumpah. Aku dari mana? YouTuber loh, YouTuber gede. Dulu tuh yang mulai trendingnya dia tahun 2010. Oke, nah jadi dia konten kreator, tapi tuh ngebahasnya tuh tentang topik yang rata-rata tuh pada orang hindarin gitu loh. Kayak biasanya kan orang kan malas buat bahas filsafat, malas buat bahas lagi apa sih namanya sejarah gitu. Ngerti. Dari beberapa sudut pandang gitu ya, kayak apa sih buat aku bahas gitu kan. Nah dia tuh salah satu orang yang kayak ngedobrak hal itu gitu kayak, oh ini jarang bahas, udah gue bahas deh gitu. Nah jadi kalau konten kreator tuh dia punya masa atau punya pengaruh atau enggak, punya banget memang.
contoh gampangnya aja kalau konten kreator punya masa banyak atau enggak, kalau dari gamer itu kan tahu Winda Basudara. Tahu, Nah, itu tahu. pasti tahu lah ya. Tahu. Siapa Bapak yang nggak bocil tahu? kematian ya. Nggak tahu banget kan kamu. Semua orang itu tahu. Nah, kayak dia tuh pas dia lagi streaming, terus habis itu kayak dia kayak ayo kita raid ini yuk gitu. Ayo kita Iya. serang ini. Nah, bocil-bocil tuh pada ikut. Oh iya kak. Ah, Oh, contohnya kalau konten kreator kurang masalah itu. oh iya. Terus habis itu beberapa lagi, kalau kan karena aku kan berkecimpungnya kan di dunia video editing, di video Iya. design itu aku melihatnya lagi konten kreator kan kayak modelan Bang Ugut terus Yuda. Nah itu mereka tuh sampai mereka tuh bikin komunitas yang emang khusus buat orang yang mau jadi konten kreator, Iya, yang iya, mau jadi ngerti. yang mau jadi video editor gitu. Kalau mau jadi desainer ya aku belum tahu ya siapa yang desainer yang pasti namanya yang bikin konten, karena mereka kan berkecimpungnya kan emang buat mereka ngejual jasa mereka aja. Iya, kalau para benar. desainer itu jadi kayak punya masa. Atau yang baru-baru ini nih isunya nih, Apa? yang itu buat apa sih sekolah gitu, mendingan main kripto aja. Oh iya, ngerti. Tahu kan? Tahu, Itu tahu. dari konten creator si Timothy Ronald tuh. Nah, Oh iya tahu. dia sebenarnya kalau bisa kita bilang kontennya bagus karena dia emang Hmm. benar-benar dia masih tahu kita dalam artian beberapa self improvement, Iya. tapi dalam konteks yang enggak yang kayak kamu nggak apa-apa kok untuk menjadi apa, bukan tipikal self improvement yang melambai, Iya. tapi yang emang benar-benar kalau dari sudut pandang aku sebagai laki-laki ya, laki-laki ya kerja gitu, kamu Iya, kerja, benar, jangan benar. tidur, jangan malas Iya, ya kalau benar. emang pengen merubah hidup gitu kan, Iya. tipikalan kayak gitu. Kalau dia tuh punya masa ya pasti punya masa setiap konten kreator, Hmm. tapi bagaimana cara mengontrol masa kan kok nggak ada yang bisa juga, konten kreator nggak bisa sepenuhnya itu juga. Iya. Pasti megang kendali dari komunitasnya itu punya masa. Nah, kamu udah punya masa belum? Nah, ya aku jadi kayak mau sharing sedikit ya sekalian. Kan kemarin tuh videoku tuh sempat ada yang FYP banget. Dan itu bahasnya tentang kayak apa ya? Self love terutama buat cewek-cewek. Karena aku ngerasa makin kesini tuh cewek-cewek tuh kadang ini yang masalahnya tentang apa ya? Tentang percintaan ya. Kadang tuh kayak cewek-cewek tuh jadi kayak lebih mengkesampingkan diri sendiri cuma buat cowoknya gitu. Padahal belum tentu dalam sebuah hubungan itu tuh hubungan yang baik gitu loh, malah ada juga yang toxic relationship. Nah aku tuh pengen cewek-cewek tuh lebih aware kalau kita tuh kayak nggak harus banget kayak gitu loh nurutin ya orang yang sebenarnya tuh kita kan juga kayak belum tentu kan orang itu tuh dampaknya 100% positif kan buat kita. Nah aku tuh sebenarnya pengen ngajak cewek-cewek buat kayak lebih menyadari hal itu. Cuma kemarin kan ada yang FYP dan itu lumayan nambah banyak ya kali apa namanya followersnya. Dan jujur di situ memang aku senang followers itu nambah banyak. Cuma tuh di situ aku kayak langsung kayak gini. Ini berarti aku nggak bisa nih asal-asal ngonten lagi karena ya udah ada yang ngikutin kayak pasti kayak ditungguin gitu loh. Value yang dicari sama orang-orang kayak gitu. Aku kayak jadi langsung mikir, wah ini aku punya tanggung jawab ini, kayak ternyata dapat FYP, dapat followers itu tuh nggak segampang itu gitu loh. Dulu aku mikirnya kayak orang konten creator tuh, wih enak banget, followersnya banyak. Misalnya pengen ngajak ini kayak langsung semuanya kesini kayak apa ya, punya pengaruh yang gede banget gitu loh. Terus kayak kelihatannya kayak enak aja gitu. Tapi ternyata pas dijalanin juga, ini juga hitungannya masih permulaannya. Kayak ternyata juga nggak segampang itu, berat juga gitu loh dirasainnya kayak gitu. Tapi kamu pernah kepikiran itu nggak sih? Apa? Kayak pas kamu lagi mau upload video gitu ya? Iya. Kayak, nanti ada yang suka videonya nggak ya? Terus atau nggak ada yang hate nggak sih kira-kira? Itu selalu kak mikir kayak gitu, selalu mikir kayak gitu. Apalagi nih kalau misalnya udah diupload dan viewers dan like-nya tuh nggak sebanyak video kita sebelumnya, jadi kayak langsung mikir Ini bagus deh. ini bagus nggak, ini kurang di mana sih, kayak langsung apa ya, dilemanya tuh banyak banget. Terus apalagi kayak misalnya habis FYP upload video nggak FYP, upload lagi nggak FYP, kayak jadi langsung kayak galau banget gitu loh. Jadi memang sebenarnya jadi konten kreator tuh nggak seenak itu, bangun personal branding itu nggak segampang itu gitu loh kali. Itu kamu hitungannya berapa lama udah mulai personal branding itu? Sebenarnya aku tuh mulai konten tuh udah lama, cuma aku pribadi aku mengakui aku tuh nggak konsisten terhadap satu niche tuh kayak tema gitu loh. Tahu kan kali? Nah kayak aku tuh nggak konsisten terhadap satu tema gitu loh, dan aku baru kayak aku sendiri kayak mengalami perjalanan panjang sampai aku tuh tema apa yang seharusnya aku angkat dan itu pas buat
audiens aku, dan ya aku baru kayak ngehal itu tuh ya baru akhir-akhir ini, sedangkan aku perjalanan konten itu ya udah sekitar lama sih, lama tapi ya nggak konsisten, nguploadnya juga kayak masih asal-asalan banget, kayak yang kalau misalnya mood upload ya upload, kalau enggak ya nggak upload, makanya kan juga video aku juga kayak masih berapa itu kak, belum banyak sebenarnya. Tapi ngomong masalah ini ya, ilmu dalam segi konten kreatif ya, aku jadi Iya. kayak pengen sharing juga loh Iya beberapa gimana gitu. nih kak? Kan kalau yang aku tahu dari kita mau apa sih memproduksi sebuah konten gitu ya, itu Iya. kan ada 3 tipe, ada 3 tahapan maksudnya, sorry. Ada tahap pre-production, terus ada tahap production, sama tahap post production itu. Nah dari ketiga konten kreatif ini kan beberapa kan kalau konten kreator tuh memang dituntut harus buat bisa tiga-tiganya Iya bener banget gitu. Nah tapi itu kalau di beberapa orang atau kayak aku sendiri itu aku tuh lebih tertarik kalau misalkan di dunia konten kreatif itu aku tuh lebih suka di post production sama pre production ngerti. gitu. Jadi kayak lebih gini, apa sih namanya, kayak lebih suka di pas bagian edit gitu loh. Oh kayak di balik layarnya gitu kan ya, pas kayak ngeditnya atau pas lagi pas production juga sebenarnya asik sih, kayak dapetan ya kayak nyeting kamera, nyeting lighting gitu loh. Benar. Asli itu asik loh, ada bener. feel sendiri. Jadi tuh kalau misalkan kamu tahu nggak apa sih namanya teori 3-point lighting? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ah, ini asik nih. Jadi kalau kamu lagi setup mau bikin konten gimana, ada teori 3-point lighting. Itu tuh kayak kamu ada bikin 3 cahaya. Iya. Pertama kalau cahaya utama nih kayak di sini kita nih, ini namanya main light. Oh. Ini namanya main light. Jadi atau key light gitu. Key light itu jadi kayak cahaya yang paling terang yang buat ngasihin kita tekstur shadow. Bukan. Biar kayak muka kita tuh lebih cereng gitu. Yang paling terangnya itu situ. Nah terus habis itu kalau di situ namanya fill light yang ini. Jadi makanya kenapa kalau misalkan kayak ngeliat orang yang cuma bikin konten kreatifnya tuh yang videonya potret tuh, terus habis itu dia sharing gitu kan, cahayanya kayak bagus banget ya. Iya, nah benar. di ini fill light itu kayak biasanya warna merah, warna biru. Iya. Itu terus habis itu kok bisa kayaknya setup lainnya tuh lebih bagus apa gimana, ada cahaya lagi di belakang. Iya. Namanya backlight. Backlight. Nah itu tuh buat misahin kita yang di depan sama yang di belakang, kayak background tuh misalkan nanti kan kayak ada pajangan dari figuran atau apa tuh gitu. Iya, benar. Nah itu biar itu kesorot dipakai itu juga sama bisa kita yang di depan. Jadi pas proses editing itu lebih gampang loh. Oh ngerti. Ada satu lagi Pak Alif ditambahin. Pakai namanya apa sih? Aku lupa namanya. Bukan proyektor. Apa ya? Reflektor. Iya nggak sih? Tapi reflektor dipakainya itu cuma buat di outdoor. Bukan yang ini. Yang bulat ya? Yang bulat warnanya silver. Iya. Ya reflektor kan. Tapi kalau di dalam ruangan kalau buat beauty content creator itu biasanya pakai itu. Nah itu kalau dipakai, kalau misalkan itu jadi fungsinya reflektor itu sama kayak buat light itu. Oh. Jadinya jadi kalau misalkan nggak pakai itu pun nggak pakai reflektor, kalau misalkan asal cahaya tambahan. Oh aman berarti ya. Oke. Cahaya tambahan. Jadi tuh dia kan kayak nambahin gini. Nah ini kalau misalkan kita pakai cahaya ini doang nih, cahaya ini mati. Nah nanti kayak di sini ada bayangannya tuh. Iya, benar. Dan kalau misalnya orang nggak punya feel like ini, ngakalinya pakai reflektor. Oke. Sekarang jadi ngerti ya, bisa dapat insight gitu. Soalnya tuh kayak pas lagi dapet apa sih namanya, entah mengapa seperti mendapatkan wahyu gitu. Kayak mendapatkan cahaya ilahi. Jadi kayak kalau kayaknya sih di kuliah kayaknya cuma kuliah doang gitu, kayaknya kayak gak kurang kan, terus belajar aja kayak belajar ini terus ngerti dunia konten kreator kayak gimana, bikin skripnya kayak gimana, bikin ini gimana itu aku justru malah lebih suka belajar hal-hal yang kayak gitu loh paling. Iya. Karena kayak menurutku sekarang tuntutan kerja itu justru lebih mengarahnya ke hal-hal kayak gitu nggak sih? Udah mulai lebih banyak kan sih? Iya benar. Kalau kita stuck di kayak ya materi yang gitu-gitu aja tuh kadang nanti kita kayak tenggelam sama kemajuan zaman ya gitu nggak sih? Iya sih. Tapi kalau misalnya jadi konten kreator itu apa? Dari segi apa sih namanya, kira-kira buat emang dijadiin main job gitu kan kamu kan sekarang lagi merintis nih kan? Iya benar. Suatu saat misalkan emang kita apa aja kamu sudah berhasil nih gitu. Amin dong, amin. Pastinya udah ini. Nah itu tuh kayak emang apa ya, gampangnya kayak orang bilang waktu itu dan emang dia tuh layak buat dijadiin pekerjaan utama atau cuma jadi sampingan aja sih kan?
tergantung, Kalau dari kamu tetap nih aja tergantung. gimana? Ya sebenarnya tuh menurut aku kalau dijadiin sampingan konten creator, kalau dia tuh udah dapat personal branding, udah dapat masa gitu kan ya, itu tuh udah cukup banget buat jadiin eh, pekerjaan utama kayak. Tapi kalau misalnya kita tuh kayak udah punya pekerjaan pertama, misalnya kita tuh kayak guru, tapi kita juga pengen konten dan itu jadiin kayak sampingan aja, itu juga nggak apa-apa. Cuma kan memang ada beberapa orang yang jadiin eh, konten itu sebagai pekerjaan utamanya ya, karena ya dia memang bidangnya di situ gitu loh kan. Jadi menurutku ya dua-duanya worth it aja sih, tergantung tujuan juga, kayak tergantung kondisinya juga gimana kan. Tapi justru ini loh kayak kalau Apa? yang sekarang ya yang kenapa Mm-mm. banyak, kamu tahu kan fenomena yang artis tiba-tiba jadi ikut bikin konten gitu. Iya, Itu iya tahu. kamu ini nggak ada tanggapan apa gitu? Ada dong. Apa rasanya gimana? Sebenarnya aku ngelihat mereka itu kayak apa ya? Itu menurutku kesenjangan banget ya. Karena kalau artis itu otomatis mereka tuh personal brandingnya udah dapat, dan kayak mereka tuh punya banyak privilege itu loh. Dan buat kita orang yang apa ya, non privilege banget itu loh, kita kayak juga biasa aja, good looking juga biasa aja, dan berasal dari keluarga yang biasa aja sih, kayak senjang banget gitu loh. Kita tuh mau ngerintis tuh memang harus dengan susah payah kita bangun personal branding tuh, kayak murni memang kita kayak harus kerja keras buat bangun personal branding tersebut, nyari audiens juga nggak segampang itu. Beda sama artis yang memang kayak mereka personal brandingnya udah kebangun, orang-orang juga udah pada tahu, mereka jadi kayak sebenarnya juga bukan instan sih, cuma kayak lebih enak aja gitu. Mereka kayak misal mau bikin channel itu, nanti mereka tinggal promote di IG, ini loh bikin YouTube loh, nanti kayak dalam kurun sehari aja pasti mereka udah dapat AdSense, udah kayak apa, udah dapat penghasilan gitu loh. Beda sama kita kayak yang nggak punya privilege itu, kayak kita butuh waktu mungkin paling sedikit aja tuh setengah tahun sendiri gitu buat dapetin AdSense. Jadi kayak menurutku itu kesenjangan sih, tapi ya kembali tergantung niat masing-masing, kayak ya terserah lah, kita juga kayak nggak ada aturan yang membatasi hal tersebut kan. Tapi bagus loh. Apa? Itu buka lapangan pekerjaan buat orang loh, betulnya. Iya sih kalau dipikir-pikir. Nih, dia kan sekarang dia udah punya kerjaan sendiri. Iya. Yang mana tuh kalau misalkan di apa sih namanya, di kerjaan dia kan kayak ada syuting Iya. kemana-mana keluar dan mungkin nggak banyak waktu. Itu ngebuka lowongan dalam artian jobnya itu ada yang jadi konten media spesialis, konten media analis gitu. Terus habis itu kameramen, fotografernya, video editor. Karena mereka siapnya buat apa ya, tampil. Nah nanti tampil aja. yang apa namanya, kayak persiapannya kayak gitu tuh kayak udah diarahin gitu loh, narasinya juga harus gimana gitu. Oh ngerti ya juga ya Kak Arif, kayak membuka lowongan juga ada gitu bagusnya kan gitu ya. ya. Ada berarti ya memang ada plus minusnya gitu kan ya. Di situ gimana? Tapi sama sepi konten kreator banyak banget ya. Iya bener banget. Kalau kamu sukanya nonton? Kalau kamu sukanya nonton apa? Aku sukanya nonton, sebenarnya aku orangnya bukan yang suka banget ya, kayak aku orangnya dong-dongan, tapi aku tuh suka nonton tuh kayak genrenya itu seputar Zaid Ibrahim, Rintik Seduh sana, itu aku suka banget. Kak Zafira Iha itu aku juga suka, paling kayak seputar itu. Oh aku ngerti, aku suka lihat apa? Apa? ASMR relaxing sleep. Belum pernah lihat ya? Ini enggak sih yang ini ASMR hujan doang? Enggak, bukan. 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 Ada pokoknya ASMR relaxing sleep. Nanti kalian bisa cari guys. Kalau worth it didengarin kalau kita tidak bisa tidur dengan tenang. Tapi kalau aku yang nggak bisa tidur gitu nih, kan kalau kamu ASMR relaxing sleep kan, ASMR kan yang video yang mesmerizing buat kuping kan. Yeah. Nah itu tuh aku di satu kalau misalkan nggak tidur, itu tuh nyari ini apa sih namanya, pokoknya kayak apa, ambient music, tapi tuh yang isinya tuh yang kalau di YouTube tuh cuma hujan doang itu. Jadi hujan geledek gitu loh. Jadi kalau nyari di YouTube tuh apa sih namanya, suara hujan geledek gitu, suara hujan geledek gitu. Atau enggak ini ada lagi yang lucu, orang cuman upload suara tukang doang, tukang dok gitu, ngoeng selama 3 jam di YouTube. Tayangannya jutaan loh. Serius? Demi. Tapi itu aku memikirkan orang-orang yang nonton itu karena apa gitu loh kan? Kalau aku waktu itu tuh aku setel itu pas lagi rumah lagi sepi nih, lagi gak ada orang, terus aku setel speaker, aku setel gituan. Oh biar kelihatan rame aja gitu ya?
guys, sekian siniar LPM motivasi kali ini. Kalian dapat insight apa nih dari kita? Kayaknya panjang banget ya. Iya, kita panjang banget gitu videonya. Tapi ya udahlah ya, semoga kalian bisa mengambil insight dari video ini dan semoga bermanfaat. See you di next senior LPM motivasi. Bye.